Berlatar di kawasan pegunungan, sang tokoh utama di film ini yang bernama Tateishi Daisuke terlihat sedang berlatih pedang menggunakan pedang kayunya. Selesai latihan, dia lalu menuju ke gedung teater pertunjukan menggunakan sepeda motornya untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang pekerja seniman, meskipun tugasnya hanyalah sebagai seorang yang mengatur ketepatan sound timing di saat para pemain sedang memainkan ayunan pedang mereka di atas panggung agar terasa lebih nyata. Setelah melakukan pekerjaannya, Taishi bersiap untuk pulang. Tetapi langkah kakinya sempat terhenti di saat Sonojima mengajak dirinya untuk bergabung dalam acara perpisahan Miura. Walaupun Taishi sudah bekerja secara maksimal, namun masih ada saja pemain teater yang tidak suka dengan cara dia menggunakan sound timing. Karena mereka menganggap kalau Taishi terlalu cepat memainkan sound effect sebelum ayunan pedang itu dimainkan, seolah-olah Taishi sudah tahu kemana arah ayunan pedang itu. Apalagi yang mereka berdua tahu, pekerjaan Taishi di bagian itu hanyalah sebagai pengalih rasa traumanya akibat sebuah kecelakaan pekerjaan di masa lalu. Singkat cerita, acara pesta perpisahan Miura pun dilangsungkan pada sebuah bar kecil langganan mereka sebelum dirinya berangkat pergi menuju ke Tokyo. Miura sangat senang bisa diperhatikan oleh rekanannya dan tidak tahu apakah dirinya bisa membalas kebaikan mereka di masa depan. Tiba-tiba, seorang pria bernama Saiki membawa alat yang ditempatkan di hidung bernama Pure Japanese. Saiki memaksa mereka untuk mencoba alat tersebut, sebab dengan menggunakan Pure Japanese, mereka bisa mengetahui seberapa Jepangkah mereka itu. Mereka semua pun mencobanya, terkecuali Taishi yang membuat Saiki marah dan bertindak di luar batas. Dia mencoba menghajar Taishi, tetapi dengan sigap Taishi bisa meredamnya. Merasa dipermalukan, Saiki memecahkan patung keberuntungan yang ada di dalam bar. Dan seorang pria bernama Jinai meneriaki Saiki meminta dirinya untuk tidak berbuat kekacauan di dalam bar. Saiki yang ketakutan pun menuruti permintaan bosnya itu. Dan sebagai permintaan maafnya, Jinai lalu memerintahkan bawahannya yang lain untuk menanggung semua biaya pesta Taishi beserta dengan kawanannya. Di esok pagi yang cerah, pada sebuah rumah sederhana yang ditempati oleh laki-laki tua yang bernama Ryuzo bersama dengan cucunya Ayumi, Ryuzo meminta Ayumi untuk segera menghabiskan sarapan paginya sebelum dia berangkat ke sekolah. Ayumi yang nampak gelisah kemudian bertanya kepada sang kakek tentang mengapa sampai sekarang dirinya tidak mau menjual rumah beserta dengan tanahnya demi kepentingan pribadi sebuah golongan. Sebab jika sang kakek mau menjualnya, mereka bisa pindah ke tempat yang lebih baik dari sini. Dengan tegas, Ryuzo menolak menjual tanah leluhur sampai kapanpun juga. Karena pada prinsipnya, para pebisnis itu hanya ingin memperoleh keuntungan yang banyak tanpa memperdulikan dampak lingkungan yang bisa membuat area di sekitar sini menjadi tercemar. Dirasa perdebatan itu tidak akan selesai, Ayumi pun pamit untuk segera berangkat ke sekolah. Sementara itu, orang-orang yang menargetkan lokasi tanah Ryuzo untuk pembangunan mata air panas tengah membahas keuntungan bila proyek itu berjalan dengan lancar. Apalagi tanah yang menjadi lokasi pembangunan air panas itu begitu sangat bagus sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Hanya saja, begitu tahu kalau masih ada lahan yang belum dijual, Hatta begitu sangat panik. Sebab jika mereka tidak bisa mendapatkan tanah Ryuzo, rencana mereka bisa gagal. Terlebih lagi proyek pembangunan mata air panas itu berkaitan langsung dengan klan Chen, pebisnis sekaligus salah satu mafia yang berbahaya yang ada di Jepang. Sikap panik Hatta membuat Jinai marah. Karena dia tidak perlu sepanik itu sebab semua masalah yang ada di sini akan dia atasi semuanya. Di sebuah tempat bersejarah Jepang, para aktor-aktor teater sedang memperagakan aksi ninja mereka di hadapan para wisatawan yang berkunjung di sana. Para aktor-aktor itu nampak serius memperagakan setiap gerakan kepada para wisatawan. Tetapi ketika salah satu pemainnya yang tak lain adalah Taishi yang secara tiba-tiba mendapat gangguan di penglihatan akibat pantulan sinar cahaya,
membuatnya seperti mengingat kembali kejadian di masa lampau sehingga membuat aksinya terhenti. Tetapi untung saja, rekanannya mampu bertindak profesional sehingga membuat kesalahan yang tidak disengaja itu berakhir dengan semestinya. おい、お前ちゃんとじいさんに言ってんのかよ。 Saiki saat ini tengah menemui Ayumi untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana keputusan Ryuzo terhadap tanah miliknya itu. Akan tetapi, mendengar kenyataan kalau tanah itu tidak akan dijual, Saiki pun bertindak kasar terhadap Ayumi. Tetapi, kedatangan tiba-tiba Taishi di sana yang kemudian menolong Ayumi agak membuat situasi memanas. 何見てんだよ。離せよ。てめえこの野郎。 Taishi nampak hanya bisa pasrah menerima semua amukan Saiki tanpa membalas satupun tindakannya itu. Misa lalu meminta Saiki untuk menghentikan aksinya, karena jika sampai Saiki meneruskan aksinya itu, dia tidak akan segan-segan mengadukan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Saiki yang kesal pun lalu menghancurkan patung kucing keberuntungan yang dibawa oleh Taishi, dan Taishi hanya bisa menunduk menatap patung kucing keberuntungan yang hancur di bawah lantai. Mengetahui kalau Ryuzo menolak menjual tanahnya, Saiki pun makin sering membuat teror terang-terangan kepada Ryuzo. Terlihat dari ditempatkannya banyak sampah di halaman Ryuzo. Ryuzo pun hanya bisa menghalalkan nafasnya. Kemudian dia mampir pergi ke kuil untuk berdoa, dan di sana Ryuzo tak sengaja bertemu dengan Taishi yang sedang berlatih ilmu pedang. Sementara itu, pria bernama Kurosaki tengah menggalakkan kampanye akan betapa pentingnya dibangun pemandian air panas di kota mereka. Karena hanya dengan cara itu, lingkungan ini dapat menaikkan taraf hidup warga lokalnya agar orang-orang dari seluruh dunia bisa tahu betapa begitu indahnya lingkungan ini. Selagi Kurosaki menyebarkan ideologinya, Sonojima menanyakan kesiapan mental Taishi mengambil alih peran Miura. Sebab dia yakin akan kemampuan Taishi meskipun ada sedikit trauma di saat dulu dia menjalani peran yang sama saat di Amerika. Tanpa berpikir panjang, Taishi dengan tegasnya menerima penawaran itu. Sebab selain ingin mengatasi traumanya di masa lalu, dia juga ingin terus menunjukkan keahliannya sebagai seorang ninja samurai warisan nenek moyangnya. Selesai pulang dari pekerjaan, Taishi sempat mampir ke toko barang antik untuk membeli lagi patung keberuntungan, namun ternyata Ayumi sudah menggantinya lebih dulu. Tetapi meskipun begitu, Taishi tetap memberikan patung keberuntungan yang dia bawa. Setelahnya, Taishi berpamitan pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Ayumi memberikan pure Japanese yang sebelumnya Taishi tolak agar bisa dipakai oleh Taishi. Begitu sampai di rumah, Taishi segera menggunakan pure Japanese yang dia masukkan ke dalam lubang hidung. Taishi lalu melihat hasilnya, tetapi sepertinya ekspresinya jadi nampak sangat serius. Taishi kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan tempat di mana dia menyembunyikan pedang ninja aliran Yamato, dan disitulah dia lalu membulatkan tekad untuk terus berakting walau terkadang rasa traumanya sering datang di saat berjalannya waktu. Sementara itu di suatu tempat, orang-orang yang berkepentingan dalam proyek pembangunan air panas itu mulai berdiskusi panjang mengenai permasalahan yang sampai saat ini menjadi kendala bisnis mereka. Kebetulan Ayumi yang bekerja sambilan sebagai ladies club malam itu dimintai langsung oleh Kurosaki agar kakeknya mau segera menjual tanah miliknya itu. Ayumi pun lalu mengatakan kalau dia telah berkali-kali membujuk kakeknya itu. Namun sayangnya, dia tidak dapat mengubah keinginan sang kakek yang enggan menjual tanah leluhur. Maka oleh sebab karena itu, Ayumi menasehati Kurosaki dan kawan-kawan untuk mengurungkan niat mereka sebab semakin mereka keras mendesak, kakeknya akan makin bersikap keras kepala. Esoknya, Taishi yang telah mengambil alih peran Miura melakukan latihan dengan rekanannya. Awalnya, latihan tak begitu lancar, dikarenakan tempo gerakan Taishi yang terlalu cepat. Namun itu segera diatasi dengan latihan yang terus-menerus. Malam pun berlalu, pertunjukan pentas ninja samurai itu pun akhirnya dipertontonkan di atas panggung. Dan Ayumi yang baru kali pertama melihat pertunjukan itu begitu sangat antusias tatkala Taishi sedang memainkan peranannya. Tetapi tak berlangsung lama, di saat Taishi memainkan adegan penting, traumatiknya kambuh lagi, sehingga pihak penyelenggara memutuskan menyudahi pentas agar tidak terjadi kekacauan yang semakin panjang.
Setelahnya Misa dan Ayumi menemui Ninomiya yang nampak kesal dan menyalahkan Taishi sebab telah mengacaukan pertunjukan gara-gara takut berakting akibat rasa traumanya. Makanya, di mata Ninomiya, Taishi dianggap sangat payah dan hanya seorang pengecut yang beruntung bisa berada di sini. Mendengar curahan hati Ninomiya, Misa ingin menghibur dengan mengajaknya jalan-jalan. Namun Ayumi tak mau ikut bersama dengan mereka berdua sebab dia ingin menemui Taishi agar mereka bisa lebih dekat lagi. Sehingga di pertemuan itu, dia memanfaatkan Taishi untuk menemaninya menikmati permainan yang ada di sana. Ayumi lalu mencoba melempar permainan shuriken. Namun dia selalu gagal dan dari situlah Taishi kemudian menunjukkan kemampuannya menggunakan alat ninja tersebut. Kemudian tatkala memanah, Ayumi yang sempat meleset beberapa kali akhirnya berhasil mengenai targetnya setelah Taishi membantu dirinya dalam mengarahkan anak panahnya ke target. Setelah berpuas diri dengan melakukan aktivitas layaknya ninja, mereka berdua pun menikmati kudapan khas Jepang yang dimana di momen itulah Ayumi curhat tentang betapa royal dan pedulinya sang kakek terhadap dirinya. Tetapi dia tidak mau terus-menerus merepotkan beliau, makanya dia bekerja di klub malam. Sadar telah menceritakan urusan pribadinya tanpa ditanyai oleh Taishi, Ayumi pun lantas meminta maaf dan meminta Taishi untuk lebih bersemangat dalam pertunjukan selanjutnya. Sebelum pergi, Ayumi mengatakan jika dia bisa mengalahkan Saiki, Taishi pasti dapat berakting secara sempurna. Tetapi mendengar ucapan itu, Taishi menjelaskan kalau yang dia takutkan bukanlah tidak dapat melakukan perlawanan, hanya saja yang sangat dia cemaskan bila dirinya tak mampu menahan diri. Di keesokan harinya, Ayumi terlihat sedang membantu kakeknya dalam membereskan sampah-sampah yang sengaja dibuang oleh Seiki di sana. Ayumi nampak sangat kesal karena harus melakukan aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan tiap harinya. Ryuzo yang tak ingin cucunya kesal dan terus marah, lalu mengajaknya ke kuil untuk berdoa, dan tak sengaja melihat Taishi yang sedang berlatih di sana. Sang kakek lalu mengatakan kalau di mata pria itu tersimpan kegilaan dari rasa ingin membunuh. Tapi entah karena apa, sampai sekarang pria itu tidak pernah menunjukkan rasa hausnya akan darah. Siang hari di saat Taishi makan siang, Sonojima mendatanginya untuk sekedar memberikan semangat karena di saat pertunjukan pertamanya, dia telah mengalami kegagalan. Maka oleh sebab karena itu, malam ini untuk sementara dia akan digantikan oleh orang lain. Dan Sonojima secara khusus meminta Taishi untuk datang ke pertemuan balai kota malam ini menggantikan dirinya. Malam pun berlalu, Kurosaki terlihat sedang mendemonstrasikan rencana masa depan pembangunan pemandian air panas terbesar di Jepang kepada para penduduk kota tersebut. Mereka terlihat sangat antusias, namun tidak dengan Ryuzo yang kembali menolak dengan tegas rencana tersebut. Para penduduk desa yang mendapatkan kompensasi banyak atas rencana pembangunan pemandian air panas itu mencoba mengajak Ryuzo untuk berpikir ulang menerima tawaran yang diberikan oleh Kurosaki. Tetapi lagi-lagi dia menolak rencana tersebut dan memilih untuk keluar dari pertemuan namun mengajak Taishi bersama dengan dirinya. Sambil ngudut, Ryuzo mulai bercerita banyak tentang kelakuan Kurosaki yang sama persis dengan ayahnya, yang sedari dulu selalu meneror dirinya agar dia mau melepaskan tanah nenek moyangnya. Berbagai cara telah mereka lakukan, namun dari itu semua tidak pernah bisa menggoyahkan hatinya menjual tanah warisan nenek moyang. Omongan Ryuzo pun semakin ngalor ngidul di saat dia meminum sake. Bahkan dia menganggap permasalahan ini bukanlah hanya masalah biasa, melainkan menyinggung perang kekejaman penguasa terhadap rakyat jelata. Melihat Ryuzo yang mabuk, Taishi pun berinisiatif akan mengantarnya pulang ke rumah. Akan tetapi karena sebuah sorotan lampu mobil di depannya, membuat Taishi kaget sehingga menarik gas lebih dalam dan membuat Ryuzo terjatuh dari motor. Ayumi yang panik segera datang ke rumah sakit untuk melihat bagaimana keadaan dari sang kakek. Di sana, Taishi pun mulai bercerita jika kondisinya saat ini belum bisa dipastikan. Apalagi diduga minuman yang Ryuzo minum kemungkinan besarnya telah dicampur oleh Kurosaki sehingga membuat keadaan kakeknya menjadi seperti ini. Tak lama, seorang perawat keluar dari ruang operasi untuk memberitahu Ayumi kalau kakeknya telah melewati masa-masa kritis.
Esok paginya, dengan ditemani oleh Taishi, Ayumi mendatangi Kurosaki di kantornya untuk sekedar memperingatkan Kurosaki kalau tindakan yang dilakukannya itu terhadap sang kakek dengan menaruh racun di makanan dan minumannya tidak akan Ayumi biarkan begitu saja. Kurosaki pun lalu mengatakan kalau apa yang dilakukannya ini demi kepentingan semua orang, dan jikapun Ayumi menggertak dirinya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadap dirinya. Tiba-tiba Taishi mengamuk di dalam ruangan tersebut dan menghancurkan setiap barang yang ada di sana untuk membuktikan kalau apa yang mereka berdua lakukan di sana itu bukanlah sekedar gertakan semata. Sebelum Taishi pergi, Ayumi sempat meminta nomor telepon Taishi. Namun Taishi enggan memberikan nomor telepon miliknya itu sebab dia tidak mempunyai nomor telepon. Dia hanya mengatakan jika dia berniat ingin bersama mereka, pasti dia akan bersama mereka. Jadi jika dirinya ingin bersama dia, itu bukan hanya kebetulan, tetapi itu satu hal yang pasti. Taishi yang saat ini berlatih bersama dengan rekanannya mendapatkan perhatian khusus dari Chida selaku rekanan Sonojima. Melihat keberadaan Taishi di sana, Chida pun sangat penasaran. Sebab di masa lalu, dia seperti pernah melihat Taishi entah di suatu tempat. Tak lama, detektif Watanabe datang ke sana secara khusus untuk bertemu dengan Taishi mengenai insiden yang melibatkan dirinya dengan Tuan Kurosaki. Taishi lalu diinterogasi secara insentif oleh Watanabe, yang kemudian bertanya tentang motif apa yang dilakukannya sehingga merusak properti pribadi milik Tuan Kurosaki. Taishi pun menjelaskan jika itu hanyalah sekedar pembelaan diri yang bermula dari sengketa jual beli tanah. Chida yang akhirnya teringat tentang siapakah Taishi sebenarnya mulai bercerita kepada Sonojima jika Taishi dulunya bekerja di Amerika sebagai pemeran pentas. Dia di sana semenjak kecil sehingga mempunyai hubungan baik dengan para kru di sana. Suatu ketika, di saat dia berada di sana untuk juga memainkan sebuah peranan, terjadi sebuah kecelakaan yang membuat seseorang mati akibat ulah dari Taishi. Akan tetapi karena itu dianggap sebagai kecelakaan, Taishi tidak pernah mendapatkan hukuman. Sementara itu, di saat Ayumi sedang melakukan aktivitas olahraga di sekolahnya, dia mendapatkan kabar dari wali kelasnya jika dirinya diminta untuk segera datang ke rumah sakit sebab nyawa sang kakek tidak bisa terselamatkan lagi. Sebelum Taishi melakukan pentas, tak sengaja dia teringat tentang kejadian di masa lalu di saat dia kecil awal mula kenapa dia mempunyai trauma terhadap sebuah kilatan cahaya. Saat itu, teman-teman sekelasnya membuli dirinya dengan mengatakan kalau Taishi bukanlah asli orang Jepang. Mereka lalu menyorotkan kaca yang berpantulan dengan cahaya matahari, yang kemudian tak sengaja membuat Taishi mendorong seorang pembuli hingga jatuh tak sadarkan diri. Tak lama, Taishi tersadarkan oleh kedatangan Sonojima dan sang manajer, yang tiba-tiba meminta Taishi untuk tidak lagi bekerja di sana sebab dia telah membuat ulah di tempat Tuan Kurosaki. Apalagi setelah mereka berdua mengetahui tentang masa lalunya yang dulu telah membunuh orang, mereka tidak bisa tinggal diam begitu saja. Terlebih lagi, menurut orang-orang di wilayah mereka, Taishi lah penyebab kematian Ryuzo. Mendengar kematian Ryuzo, Taishi segera datang ke tempat pemakaman untuk melakukan penghormatan terakhir kepada dirinya. Segera setelahnya, Taishi pun pergi, namun langkahnya sempat tertahan oleh Ayumi yang meminta penjelasan dari Taishi tentang penyebab sebenarnya kematian sang kakek, karena orang-orang mengatakan kalau dirinya lah yang sebenarnya telah membunuh sang kakek. Taishi pun hanya bisa merenungi semua kejadian yang selama ini dia alaminya, dan tak sengaja mendengarkan sebuah berita tentang pure Japanese yang ternyata sangat berbahaya, namun masih mendapat dukungan penuh dari media sosial. Padahal para peneliti telah mengatakan kalau pure Japanese bisa menyebabkan perbedaan ras dan pendapat yang bisa menggegerkan Jepang. Taishi yang putus asa pun memilih untuk pulang dan melakukan seppuku untuk menebus semua kesalahannya. Tetapi sekuat apapun dia berniat melakukan itu, Taishi masih mempunyai kesadaran kalau masih ada sesuatu hal yang harus diselesaikannya sebelum dia mati. Rencana awal konstruksi pengembangan pemandian air panas pun dimulai setelah Ryuzo mati. Bersamaan dengan Ayumi yang dipaksa menandatangani perjanjian jual beli oleh Jinai dan juga Saiki. Namun, karena Ayumi bertele-tele, membuat Saiki sangat marah dan merusak altar mendiang kakeknya. Bahkan Saiki berniat memotong jari Ayumi agar mau menandatangani surat perjanjian, tetapi malah dirinya yang terkena sabetan pisau di leher yang langsung membunuh Saiki saat itu juga. Ayumi pun berusaha kabur dari sana dan menuju ke tempat Taishi berada, berharap Taishi mau membantu dirinya yang sedang diburu oleh Jinai beserta dengan kawanannya. Melihat Ayumi dalam bahaya, Taishi berniat menghajar semua orang yang mengejarnya. Namun sebuah tembakan senjata api yang dilepaskan oleh Jinai ke tubuh Taishi membuatnya tak sadarkan diri.
Segera setelah mereka pergi dari sana, Taishi pun terbangun dan dirinya terselamatkan oleh Shuriken yang berada di kantong jaketnya. Dia lalu masuk menuju ke tempat ruang rahasia di mana pedang miliknya berada, berniat memakai lagi pedang tersebut demi menyelamatkan Ayumi. Sementara itu, Ayumi yang kini sudah berada di rumahnya dipaksa lagi menandatangani surat perjanjian beli tanah menggunakan cap jempolnya. Tetapi sesaat sebelum itu terjadi, Taishi telah sampai di sana berniat mengobrak-abrik para gangster yang berada di rumah Ayumi. Dengan menggunakan beberapa granat yang dibawanya, Taishi berhasil membunuh beberapa orang di sana serta menghancurkan alat bor yang digunakan mereka untuk mencari sumber air panas. Tetapi sayangnya, ketika Taishi berusaha mengobrak-ngabrik mereka dengan menggunakan sepeda motornya, tubuhnya lebih dulu terkena pentungan yang menyebabkan Taishi terjatuh dari motor. Dengan menggunakan katana yang dibawanya, Taishi pun mulai bertindak brutal dengan membunuh satu persatu preman-preman yang menjaga rumah Ayumi. Ayumi yang melihat Taishi di sana berusaha mendekati Taishi agar mereka berdua bisa segera pergi dari sana. Jinai pun hanya bisa melihat mereka berdua kabur. Namun ketika dia mencoba untuk mengejarnya, tak sengaja salah satu katana milik Taishi yang terjatuh sedikit mengalihkan perhatian dirinya. Jinai lalu membuka sarung katana, yang lalu tiba-tiba menebas tubuh Hata hingga dirinya mati sebab Hata terlalu banyak bicara dan menyalahkan dirinya atas semua peristiwa ini. Dengan beberapa tangan kanan terkuat milik Kurosaki, Jinai pun mendatangi rumah Taishi untuk merebut kembali Ayumi serta membunuh Taishi. Tak lama, Taishi pun muncul dan segera setelahnya mereka semua pun berpencar demi mencari keberadaan Ayumi yang bersembunyi. Taishi pun tak tinggal diam, yang lalu juga mengincar orang-orang yang berusaha membunuh dirinya beserta dengan Ayumi. Ayumi berhasil menembak orang yang akan membunuh Taishi. Namun tak lama, dia pun juga harus terkena tembakan pistol Kurosaki yang tepat mengenai dadanya. Taishi yang marah pun segera melemparkan shuriken ke seluruh tubuh Kurosaki. Dan setelah Kurosaki tak berdaya, Taishi yang penuh amarah memukuli wajah Kurosaki hingga maut menjemput dirinya. Setelah memindahkan tubuh Ayumi ke dalam rumah, Taishi pun memulai pertarungan akhirnya dengan Jinai. Taishi terlihat sangat kewalahan dalam menghadapi Jinai, yang ternyata kemampuan dirinya melebihi teknik seni bela diri yang Taishi kuasai. Melihat Taishi yang tak berdaya, Jinai pun menusuk tubuh Taishi menggunakan katana. Dan di saat Jinai mengira Taishi sudah mati, dia agak lengah sehingga mampu dimanfaatkan oleh Taishi untuk balik menyerang Jinai. Dan sebelum film berakhir, Taishi yang nampak lelah, letih dan tak berdaya akhirnya juga harus mati, namun dia merasa sangat senang karena beban hidupnya akhirnya berakhir. Dan beberapa minggu semenjak kejadian tersebut, kuili yang biasa digunakan Taishi untuk berlatih didatangi oleh seorang wanita yang nampaknya itu adalah Ayumi yang masih hidup. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!